Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Berbagai forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1142. Dalam preview dikatakan bahwa titik balik dalam cerita Elbaf akan mencapai puncaknya. Kemudian dipertanyakan, apakah Luffy dan para raksasa akan memulai serangan. Jadi chapter terbaru ini akan menjadi awal untuk menuju babak baru dalam arc Elbaf di mana pertempuran-pertempuran seru akan segera terjadi. Cerita dimulai dengan menampilkan Franky dan Ripley yang melanjutkan perjalanan mereka untuk mengeksplorasi pohon Adam. Di chapter lalu mereka melihat sebuah ranting besar yang dipotong akibat terbakar oleh sambaran petir dulunya. Di ranting tersebut berdiri sebuah desa bernama Haugen. Tapi desa itu terpaksa dimusnahkan karena suatu kebakaran. Sekarang Franky dan Ripley beranjak pergi dari sana, tapi Franky masih penasaran dengan desa Haugen. Dia bilang petir yang menyambar desa tersebut pasti sangat besar sampai-sampai bisa mengakibatkan kebakaran yang sangat masif. Ripley pun membenarkan hal tersebut. Petir itu memang besar, tapi dia menambahkan bahwa petir yang menyambar di Haugen bukanlah petir alami. Jawaban dari Ripley tentu membuat Franky terkejut dan juga penasaran. Untuk menjawab keingintahuan Franky, wanita raksasa itu menjelaskan bahwa petir tersebut berasal dari Loki. Dulu Loki sempat bermasalah dengan beberapa raksasa tangguh di desa Haugen. Loki pun bertarung dengan mereka di sana dan menggunakan serangan petir. Karena para raksasa melawan Loki cukup hebat, satu serangan petir saja tidak bisa menumbangkan mereka semua, sehingga Loki melancarkan serangan tersebut berkali-kali. Loki berhasil menang, tapi hal itu membawa dampak buruk bagi desa. Franky pun berkomentar bahwa tampaknya Loki benar-benar sosok yang mengerikan. Franky juga bertanya apakah serangan petir dari Loki berasal dari buah iblis legendaris Elbaf yang dia konsumsi. Ripley menjawab bukan. Serangan petir Loki berasal dari palunya yang bernama Raknir. Palu tersebut merupakan satu dari 3 senjata legendaris yang ada di negeri para raksasa. Di Elbaf ada 3 senjata legendaris yang terdiri dari palu, pedang, dan pan. Semua senjata itu telah ada sejak dunia pertama dan dipakai secara turun-temurun oleh para raksasa terkuat. Banyak raksasa yang ingin memakai senjata-senjata itu, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mampu menguasainya. Franky lalu bertanya, selain palu legendaris yang dipakai oleh Loki, siapa pengguna pedang dan juga panah legendaris? Ripley menjelaskan bahwa pedang legendaris Elbaf dulu dipakai oleh Raja Harald. Namun setelah dia mati, belum ada yang mewarisi pedang itu, sehingga pedang tersebut masih disimpan hingga saat ini. Pedang tersebut menunggu sosok yang layak untuk menguasainya. Sedangkan untuk panah legendaris, senjata itu dipakai oleh seorang bangsawan kuat yang tinggal di dunia surga. Menurut Ripley, meski 3 senjata legendaris itu setara, kekuatan serangannya tergantung pada penggunanya. Jadi meskipun Loki dan Raja Harald sama-sama menggunakan senjata legendaris, serangan Loki lebih unggul karena potensi kekuatan Loki lebih besar, sehingga Loki bisa menang melawan Raja Harald. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan kembali dunia bawah. Dilihatkan Loki yang sedang mengamuk dan bertarung melawan trio monster. Luffy menghadapinya dengan mode Gear 5, sehingga Loki bertanya-tanya kekuatan apa yang Luffy miliki. Loki menyadari kemampuan Luffy mirip dengan cerita tentang kekuatan Dewa Matahari Nika. Namun saat Loki bertanya, Luffy hanya bilang bahwa dia adalah manusia karet karena Luffy belum tahu identitas asli dari kekuatannya yang sebenarnya. Ketika pertarungan sudah berlangsung beberapa waktu, Luffy mulai kesal karena Loki tidak mau berhenti mengamuk. Luffy lalu meminta Zoro dan Sanji untuk segera mundur dan dia juga menyuruh para raksasa di sana untuk menjaga jarak. Luffy bilang dia akan segera menyelesaikan masalah ini. Luffy lalu melompat dan memakai teknik Gomu Gomu no Bajrangan. Semua orang pun terkejut ketika melihat betapa besarnya ukuran dari kepalan tangan Luffy. Zoro dan Sanji pun tersenyum karena bangga dengan kapten mereka itu. Lalu Luffy segera melancarkan tinju super besar itu ke arah Loki dan terjadi guncangan hebat di pohon Adam. Bahkan orang-orang yang ada di wilayah lain pun terkena dampak dari guncangan itu. Luffy tidak ragu menggunakan Bajran karena wilayah di sana sangat luas, lebih luas dibanding pulau Onigashima. Ukuran Bajran kali ini juga tidak sebesar saat bertarung melawan Kaido, agar orang-orang yang di sekitar sana tidak terkena dampak dari serangan besar Luffy. Selain karena itu, Luffy juga mengurangi ukuran pukulannya untuk lebih menghemat energi karena berjaga-jaga jika serangan itu tidak mengenai Loki. Setelah Luffy selesai melancarkan serangan dan tangannya kembali ke ukuran normal, ternyata serangan Bajran tadi tidak mengenai Loki. Loki tidak ada di tempat Luffy menargetkan serangannya dan berlari di pergelangan kaki kirinya yang rantainya sudah terlepas. Tiba-tiba Loki muncul di belakang Luffy dan langsung menyerangnya memakai palu Raknir dengan kekuatan Kenbushaku Haki. Luffy sempat menangkis serangan itu, tapi dia tetap terpental dan menghantam batang pohon Adam. Zoro dan Sanji pun terkejut karena mereka heran bagaimana Loki bisa menghindari serangan tadi. Di sana mereka berdua juga marah sehingga Zoro segera memasuki mode
mode King of Hell dengan mengaliri Haoshaku Haki kepada 3 pedangnya. Lalu Sanji memasuki mode Ifrit Jambe dengan menciptakan api biru. Sementara itu, Luffy yang terpental pun bangkit kembali dan langsung berubah menjadi raksasa dalam mode Gear 5 Triaster. Kini siap untuk bertarung habis-habisan melawan Loki. Luffy berkata bahwa dia harus menciptakan jurus baru yang memiliki ukuran besar, tapi gerakannya sangat cepat agar bisa mengenai Loki dengan telak. Serangan terbesarnya saat ini adalah Bajran, dan serangan tercepatnya saat ini adalah White Star Gun. Jadi Luffy harus bisa menggabungkan kedua teknik itu menjadi teknik serangan baru. Di sana Loki bisa merasakan kekuatan besar dari mereka bertiga. Dia bilang dengan kondisinya sekarang, rasanya mustahil untuk bisa menang melawan mereka karena badannya saat ini tidak prima akibat luka yang dia dapat dari pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu. Meski tahu dia tidak mungkin menang, dia bilang dia tidak akan membiarkan dirinya tertangkap lagi. Jadi sepertinya Loki punya rencana. Beralih ke desa barat, suasana menyenangkan dalam pesta langsung berubah menjadi serius setelah mendapat kabar bahwa sekolah Walrus diserang para raksasa. Para raksasa pun panik dan segera bergegas menuju ke tempat itu karena mereka khawatir nasib anak-anak yang ada di sana. Nami, Jinbe, Brook, dan lainnya juga segera pergi menuju ke sekolah Walrus. Begitu mereka tiba di lokasi, rupanya Robin, Chopper, dan Shaw telah berada di sana lebih dulu dan bertarung melawan 3 kesatria suci. 3 kesatria suci itu terdiri dari Gunko, Somers, dan juga Gillingham. Robin dan yang lain bisa tiba lebih dulu di sekolah Walrus karena jarak antara sekolah dengan perpustakaan burung hantu relatif lebih dekat. Namun mereka sangat kerepotan karena para kesatria suci memiliki kekuatan besar dan mereka juga harus bertarung sambil mengevakuasi anak-anak. Ada satu momen di mana Gunko hendak melancarkan serangan kepada Robin, tapi Nami yang datang ke sana langsung menggagalkan itu dengan menyerang Gunko memakai petir Zeus. Meski serangan Nami cukup cepat, Gunko bisa menghindarinya dengan cukup gesit. Gunko pun kesal dan bilang semakin banyak pengganggu yang bermunculan di tempat itu. Kemudian Jinbe yang juga muncul di sana menyerang kesatria suci yang lain. Dia memukul Somers dengan teknik karate manusia ikan, tapi Somers bisa menangkisnya. Somers bilang serangan Jinbe lumayan juga, tapi itu masih belum cukup untuk menyakiti tubuhnya. Sementara itu, Brook membekukan tanah dengan tebasan bekunya untuk menghentikan pergerakan kesatria suci bernama Gillingham. Ketika tanah mulai membeku, dia memakai trisulanya untuk menghancurkan es itu dan bersiap untuk menyerang. Usopp pun tidak tinggal diam. Sang penembak jitu dalam bajak laut topi jerami itu memakai peluru yang bisa menciptakan tubuhan berupa akar untuk bisa mengikat tubuh Gillingham, tapi akar itu tidak cukup kuat sehingga Gillingham pun melepaskan diri dengan mudah dan dia tampak marah. Sang kesatria suci itu pun segera berubah ke dalam mode Full Zoan Kirin. Bila dalam mode hybrid dia terlihat agak konyol, dalam mode Full Zoan ini dia tampak cukup sangar dan berukuran lebih besar. Dory dan Brogy yang juga datang ke sana segera menyerang Gillingham sehingga pertarungan menjadi semakin panas. Summers berkata situasi sekarang semakin seru, dia pun segera melancarkan teknik tebasan kepada Jinbe. Walau Jinbe bisa menangkis dengan 2 tangan berlapis Busoshoku Haki, dampak dari tebasan itu tetap membuatnya terpental. Brook pun langsung menargetkan Somers dan ingin membantu Jinbe karena sekarang Gillingham sedang dihadapi oleh Usopp dan juga para raksasa. Chopper juga ikut membantu Brook sehingga mereka berdua melancarkan serangan secara bersamaan kepada Somers. Namun kesatria suci itu berhasil mengatasi serangan dari mereka berdua. Jinbe yang terpental pun kini bangkit kembali dan siap melawan dengan lebih serius sambil memasang kuda-kuda. Jinbe berkata musuh kali ini sangat kuat sehingga dia sama sekali tidak akan menahan diri. Sementara itu Sal bersama dengan para kru bajak laut Jin Warrior mengevakuasi anak-anak raksasa. Di sana juga ada asisten Sal yang bernama Ench yang juga sedang menghubungi dunia surga untuk melaporkan kekacauan itu. Prajurit raksasa di dunia surga pun siap untuk turun dan orang yang memimpin mereka tampak membawa sebuah panah yang sangat menarik. Kemungkinan besar ini adalah panah legendaris yang Replay bicarakan tadi. Terakhir, cerita memperlihatkan ada armada besar angkatan laut yang sedang bersiap untuk berangkat ke Elbaf. Mereka ke sana karena kesatria suci ingin angkatan laut mengirim kapal-kapal untuk mengangkut anak-anak raksasa yang hendak ditangkap. Namun di kapal-kapal itu juga ada marinir-marinir kuat dan armada tersebut dipimpin oleh Ryokugyu karena selain mengirim kapal untuk mengangkut anak-anak raksasa yang akan ditangkap oleh para kesatria suci, angkatan laut juga memiliki misi untuk memburu bajak laut topi jerami. Kedatangan angkatan laut ke sana akan membuat Elbaf menjadi semakin kacau. Ryokugu pun bilang dia pasti akan menyelesaikan misi ini dengan baik dan membuat Akainu memuji kerja bagusnya. Itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1142. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.